Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel Yati Samo Official guys. Semoga langsung sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat ya guys ya. Aduh. Yang mungkin saat ini pengen beli handphone baru, semoga Allah lancarkan ya guys ya. Amin. Yang lagi bikin rumah di Indonesia, semoga Allah mudahkan untuk beli granit, untuk beli apapun ya guys ya. Amin. Yang masih sakit juga, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang masih bersedih atau patah hati ya guys ya, karena korban scammer laki-laki bangset. Semoga Allah move on kan ya guys ya. Tenang, laki-laki itu banyak guys ya. Kalau kalian punya uang, insya Allah Allah juga akan menghadirkan laki-laki yang baik untuk kamu. Oke? Tetap semangat, jangan patah menyerah. Yang masih punya utang, berdoa terus, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya dari tekanan kolektor, dari kegelisahan ya guys ya. Amin. Sholawatin terus, insya Allah kita semua damai gitu ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kayak sama hari ini mau cerita ini nih buat kalian yang pengen notice tapi diberikan alasan jelek, rekor jelek sama majikan. Apakah visa kerjanya bisa turun? Nih buktinya banyak. Salah satu pekerja migran ini juga men-sharing nih kepada kalian. Sebenarnya pekerja migran ini juga chat kayak Yatisam itu 3 bulan yang lalu. Jadi backgroundnya ini, inget nggak yang dia itu loh cerita yang dia itu ada 5 cc di rumah majikannya. Jadi ada 5 cc guys. Nah dia ini juniornya, termasuknya dia ini yang paling terakhir diambil sama majikannya. Nah semua pekerjaan dia yang ngerjain guys. Jadi akhirnya ngerasa capek, udah libur juga ditentukan oleh senior-seniornya. Jadi guys, teman-teman kita nih yang sesama Indonesia ini kan jadi senior kerja di situ. Nah dia yang menentukan pekerja migran itu untuk libur hari apa. Itu kan sudah termasuknya diskriminasi ya guys ya. Sedangkan kita ini bekerja sama loh, merantau sama di Hong Kong ya guys ya. Nggak boleh kalian kayak gitu ya, seolah-olah ngebosi gitu. Kita sini sama-sama pekerja ya guys ya. Bekerja sama majikan, ya alangkah lebih baiknya kalau kita saling memeluk gitu ya guys ya. Saling mensupport. Kalau misalkan pekerjaan dia belum selesai ya kita bantu. Tapi kalau misalkan pekerjaan teman kita belum selesai, ya wajib kita membantu. Nggak boleh ada iri hati ya guys ya. Buat apa sih kalian menyimpan penyakit hati? Kalian sendiri yang kesiksa setiap hari nggak bahagia gitu ya guys ya. Iya udah, jadi kita itu harus tetap menjadi orang yang baik ya. Rezeki masing-masing guys, percaya deh. Jadi kalian nggak boleh ya ngajarin diri kalian untuk jadi penjilat. Sepakat? Oke. Nah akhirnya pekerja migran ini kita kasih nama aja Mbak Nini ya guys ya. Nah Mbak Nini ini 3 bulan yang lalu sebenarnya ini sudah ragu pengen notice. Takutnya majikan ini memberikan alasan yang jelek. Akhirnya bekerja sudah hampir 1 tahun, si Mbak Nini ini udah nggak tahan guys. Ya karena keadaan lingkungan pekerjaannya yang kayak gitu ya guys ya. Akhirnya Mbak Nini ini ngomong lah tuh sama majikan-majikannya, sebenarnya baik guys. Cuma senior-seniornya ini guys yang nggak welcome gitu. Akhirnya Mbak Nini ini ngomong lah sama majikannya. Majikan, saya mau notice nih. Majikan ini udah curiga kalau Mbak Nini ini pasti akan mencari majikan lagi gitu. Nggak ikhlas karena ngambil Mbak Nini ini kebetulan pas COVID ya guys ya. Ya kan? Jadi agak mahal nih ngambil Mbak Nini. Akhirnya majikan, oke, saya akan tanda tangan ini surat notis. Tapi kamu harus menulis alasan seperti ini. Kalian tahu nggak alasannya apa? Disuruh sama majikannya. Disuruh sama majikannya itu ngomong kalau misalkan Mbak Nini ini menulis notis ini dengan sadar. Dia ini pengen pulang ke Indonesia untuk menjaga anak laki-lakinya. Dan berjanji tidak akan kembali ke Hong Kong dalam waktu 3 tahun. Nah, 3 bulan yang lalu Mbak Nini ini udah nangis-nangis sama kayak Yatisam. Kalau gimana nanti kalau visa saya nggak turun? Udah, nggak apa-apa. Majikan itu nggak ada hak untuk nge-blacklist di imigrasi. Kekuasaan turunnya visa itu kuasa mutlaknya imigrasi. Jadi kalau misalkan kita mengajukan notis, apakah boleh? Boleh. Itu kan hak pekerja ya guys ya. Kita mau notis atau kita mau nge-break atau kita mau finish kontrak, itu hak pekerja gitu. Boleh. Kita memiliki hak yang sama dengan majikan. Tapi kalian harus tahu resikonya. Kalau kalian notis, kalian wajib pulang ke Indonesia dulu. Nah, kebanyakan teman-teman kita ini pengen notis, tapi nggak mau pulang dulu ke Indonesia. Itu kan egois kalian ya guys ya. Iya kan? Kalian pengen notis, pengen cepat turun visanya, tapi nggak mau pulang ke Indonesia. Jadi pengennya piye cal. Iya kan? Coba nih ikuti nih Mbak Nini nih dengan proses yang benar. Akhirnya Mbak Nini ini memang cari agensi yang lain guys. Nah agensi yang dulunya juga ngerasa sakit hati sih sama Mbak Nini. Jadi mensupport tuh majikan untuk memberikan rekor yang jelek kepada Mbak Nini. Nah akhirnya Mbak Nini ini cari agensi lain, tanda tangan kontrak sebelum pulang ke Indonesia. Nah akhirnya mau nggak mau, kalau misalkan Mbak Nini nggak menulis alasan tersebut, ya majikan nggak mau dong membelikan tiket pesawat. Akhirnya oke lah, tanda tangan tuh guys, dicap, dikirim ke agensinya. Akhirnya guys,
PT-nya itu kan mendapatkan laporan nih kalau Mbak Nini ini notice ya guys ya, dengan alasan seperti itu. Terus dikompor-komporin nih sama apa namanya agent dan PT-nya. Kamu ini nanti visanya percuma loh, nggak bisa turun katanya kayak gitu guys. Akhirnya Mbak Nini ini ya udahlah pasrah, kalaupun visa saya nggak turun juga nggak masalah. Tapi Kak Insam itu mensupport Mbak Nini. Insya Allah selama kamu dengan niat yang baik pengen kerja, insya Allah mudahkan. Selama kamu tidak memiliki pelanggaran jualan di Hong Kong, selama kamu tidak tersandung kasus dengan polisi, money laundry ataupun apa, insya Allah visa kamu kapanpun itu akan turun insya Allah. Akhirnya qadarullah ya guys ya, belum sebulan Mbak Nini ini di Indonesia, visa barunya turun. Dan besok nih Mbak Nini mau terbang lagi ke Hong Kong dengan majikan yang baru, serta hidup yang baru. Sekarang apa namanya, dia jaga apa namanya anak katanya guys, cuma sama ini aja majikannya, jadi nggak ada teman-teman dari Indonesia lainnya gitu, jadi satu cece aja. Ya kita berdoa semoga Mbak Nini datang ke Hong Kong dengan hidup yang baru, serta bisa memanfaatkan kesempatan kedua yang Allah berikan dengan finish kontrak. Semangat Mbak Nini. Nah ini Mbak Nini ini berbagi sharing kepada kalian untuk membuktikan apapun rekor yang diberikan majikan, meskipun alasan itu buruk, selama kalian tidak tersandung kasus jualan dan lain-lainnya di Hong Kong, visa kalian insya Allah turun. Ya, jadi kalian nggak usah bersedih, jadi kalian nggak usah termakan omongan agensi yang ngomong nanti kamu di blacklist loh sama majikan kalau kamu notice, nanti visa kamu nggak turun loh. Itu mau sampai kapan kita dibodohi seperti itu ya guys ya. Kalau misalkan kita bekerja sudah mudorot ya guys ya, udah hatinya makruh terus gitu, ya untuk apa gitu kerja nggak berkah gitu ya. Ya udah, lebih baik kalian boleh notice sesuai prosedur ya guys ya. Dari sini paham? Jadi nggak bisa nih majikan nih memberikan rekor jelek ke imigrasi mempengaruhi visa kerja. Mungkin mempengaruhi dalam turunnya visa itu ya guys ya. Ya sabarlah ya, insya Allah visanya turun ya guys ya. Nah yang bisa apa namanya membuat visa itu tidak turun ya kalau kalian tersandung masalah hukum gitu ya, seperti dilaporkan majikan ke polisi, terus kalian juga harus tersandung dengan catatan hukum ya. Mungkin itu harus ada beberapa alasan yang kamu harus kasih ke imigrasi. Kalau hanya notis-notis kayak gini ya nggak usah lah kalian takut ya. Sampai hari ini buat kalian yang notis atau diancam sama agensi atau majikan dengan rekod yang jelek, kalian tetap yakin dan positif bahwa visa kalian pasti bisa turun insya Allah ya. Nah terus ada yang bertanya, Kak gimana caranya notis? Oke, caranya notis gampang guys. Yang penting kalian kalau punya agensi, kalian harus lapor dulu ke agensi kalian. Agensi saya mau notis dong. Paling agensi ngomong, ya udah kamu notis loh, minta sama majikanmu, mau nggak tanda tangan? Oke, berarti kalau kayak gitu, berarti kita harus ngomong sama majikan. Majikan saya mau notis dong. Pasti majikan nanya alasannya apa. Iya kan? Kalau misalkan majikan ngomong, saya nggak mau tanda tangan, saya juga nggak mau nih ngabulin notisnya kamu. Kalau misalkan memang kamu sudah niatnya bulat untuk notis, kalian bisa notis mandiri ya guys ya, atau mengirim surat sendiri ke imigrasi. Caranya kalian bisa download di Google ya guys ya. Kalian ketik aja termination letter immigration. Nah di situ nanti ada link, kalian bisa download filenya gitu ya guys ya untuk termination itu. Nah kalian isi tuh. Kalau misalkan kalian nggak tahu nomor KTP majikan, boleh kosongkan gitu ya guys ya. Nah tanda tangan majikan pun juga boleh kosong. Nah yang penting itu tanda tangan kalian. Terus kamu lampirin visa kerja kamu. Nah kamu kirim tuh ke imigrasi alamatnya ya guys ya. Kamu kirim, kayak Insam saranin menggunakan pos yang kilat ya guys ya. Bayar 35 atau 40 gitu. Ngomong sama pak posnya, Pak saya mau yang HOFI gitu, yang cepat. Itu lebih mahal sih guys. Tapi itu 1 hari juga nyampe ke imigrasi. Jadi kamu juga nggak nunggunya itu lama gitu. Nah setelah kamu tulis surat termination itu, kamu foto, kamu kasihkan ke agensi. Agensi saya udah notice ya, udah ngasih imigrasi tuh, biar berjaga-jaga tuh. Nah kamu juga ngomong sama majikan, majikan saya udah notice loh, udah kirim ke imigrasi. Jadi majikan tuh harus siap-siap. Kalau misalkan majikan ngamuk, nggak jadi masalah, tetap kamu juga apa namanya proses notice kamu itu sah gitu ya guys ya, karena udah masuk ke imigrasi gitu. Jadi mau nggak mau majikan tetap harus membelikan tiket di saat tanggal kamu keluar, kayak gitu ya guys ya. Ya mungkin majikan akan ngamuk, ya udah nggak apa-apa gitu ya guys ya. Nah kalau misalkan kita sudah memberikan notis terlebih dahulu ke imigrasi, majikan mau ngasih rekor jelek apapun imigrasi, yang nggak mungkin sepercaya itu aja ya guys ya. Oke, mungkin itu aja tips buat kalian yang mau notis. Tapi kalau kalian mau notis, kalian harus pikir panjang dulu. Kalian akan membuang waktu ya guys ya untuk mencari pekerjaan baru lagi. Yang kedua, kalian juga harus pulang ke Indonesia. Yang ketiga, kalian juga harus beradaptasi lagi dengan majikan baru ya guys ya. Kalau misalkan semua resiko-resiko itu kalian sudah siap, itu hak kalian. Kayak Sam hanya memberikan pandangan aja. Nah buat anak baru yang masih umur sebulan, 2 bulan atau sampai 7 bulan,
kalian masih masa adaptasi. Jadi jangan pakai emosi ya guys ya dalam mengambil keputusan. Jalani aja dulu, mudah-mudahan sampai finish ya guys ya. Jangan sedikit-sedikit notice, buang-buang waktu ya guys ya. Kamu mau sampai kapan? Sedangkan Allah ini lagi memberikan jalan kepada kalian nih, sebentar lagi kalian sukses gitu. Kenapa kalian harus mundur dulu gitu? Jalani aja dulu guys, apapun rintangannya. Sepakat ya? Semoga hati-hati yang lemah di luar sana, semoga Allah kuatkan dan berjuang demi keluarga ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja sharing guys hari ini. Semoga bisa mematahkan ketakutan kalian dikarenakan rekor jelek dari majikan. Oke. Jadi hak visa itu ada di imigrasi sepenuhnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.